Ini perkataan Fudail bin Iyad telah diriwayatkan maknanya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya. Kalau tidak salah dihasankan atau disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsana fima baqi, ghufira lahu ma madha." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Wa man asaa fima baqi, siapa yang berbuat buruk di sisa umurnya, ukhidha bima madha wa ma baqi, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Sama seperti perkataan Fudail sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fima baqi." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya, ghufira lahu ma madha, maka masa lalunya yang buruk, yang kelam, yang hitam, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Wa man asaa fima baqi, adapun siapa yang berbuat buruk, tetap bermaksiat, ahli maksiat pada sisa umurnya, ukhidha bima madha wa ma baqi, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Maka kita menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Fudail bin Iyad. Ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan solusi yang dikatakan oleh Fudail yasirah, solusi yang mudah. Mudah maksudnya ditinjau dengan masa lalu kita yang kelam, mudah. Tinggal sisa. Kata Fudail, kau umur 60. Kalaulah umurmu 63 seperti Nabi, atau umur 70, sungguh-sungguh dalam 10 tahun. Maka masa lalu puluhan tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah. Dan pahala mengalir terus. Ya, karena kau berbuat baik di akhir hayatmu. Maka bagaimana cara kita untuk bisa berbuat ihsan di akhir hayat kita? Yang saya katakan, masing-masing kita tidak tahu hidup sampai kapan. Hidup sampai kapan enggak ada yang tahu. Memang benar bahwasanya secara perhitungan, ya, secara statistik, yang umur 60 ke atas lebih cepat mati dari yang umur 30-an. Benar atau tidak? Ada yang ragu akan hal ini? Enggak ada. Secara statistik, umur yang 60 tahun ke atas, apalagi rambutnya sudah putih semua, yang mau cari warna hitam sudah susah nyarinya. Semua putih. Ini biasanya lebih cepat mati daripada yang umur 30-an secara statistik. Secara persentase pun demikian. Kalau kita bilang pada tahun 2024, coba dihitung. Mana banyak yang lebih mati? Umur 30-an atau umur 60 tahun ke atas? Tentu semua mengatakan 60 tahun ke atas yang lebih banyak apa? Mati secara statistik. Tetapi kalau itu secara perhitungan global. Tapi kalau person per person, sama-sama 50%. Person, kamu 30 tahun sampai 60 tahun, siapa duluan mati? Sama, persentasinya sama. Secara person-person. Karena terbukti juga banyak anak muda juga meninggal dunia. Banyak. Sampai ada fenomena, saya ketemu dengan kawan dia di perusahaan. Jadi dia harusnya kerja di Medan, di pulau misalnya, atau di tengah di lepas pantai, tapi karena diperiksa dia ada kolesterol, kemudian ada asam urat, nggak boleh. Dia umur belum 40 mungkin. Namun karena dia ada asam urat dan macam-macam, dia nggak boleh. Sehingga yang kerja di lepas pantai umur 20-an, yang sehat-sehat. Kalau diperiksa medical check up, kolesterol oke, bagus, asam urat bagus, tensi darah juga apa? Bagus, semuanya bagus. Maka mereka yang dikirim. Dan ada juga yang masih bagus, yang umur 50 masih bagus tensinya. Namun terjadi fenomena, kata dia, Ustadz, aneh. Tahun kemarin, kata dia, justru yang banyak meninggal anak-anak muda. Umur 20-an pada meninggal. Dan ini aneh. Karena secara kesehatan mereka lebih sehat. Tapi kenapa mereka meninggal sementara yang tua-tua tidak meninggal? Jadi saya katakan secara persentase memang yang tua lebih cepat meninggal daripada yang muda. Tetapi kalau person demi person, sama persenannya. Umur 20 sama umur 60 kemungkinan mati hari ini sama atau tidak? Sama. Sama-sama, tidak ada perbedaan. Yang muda mungkin ketabrak mobil mati. Yang tua mungkin sakit terus mati. Tapi sama-sama mungkin yang mati.
Oleh karenanya saya ingin tegaskan bahwasanya kita nggak tahu berapa sisa umur kita. Seandainya dikasih tahu berapa sisa umur kita, tentunya kita akan bisa persiapkan diri lebih baik. Karena kita tidak tahu, maka hendaknya kita berusaha untuk terus terbaik. Ya. Tapi yang umur sudah 40 tahun ke atas, sudah saatnya waspada. Sudah warning. Apalagi yang 60 ke atas. Lebih harus hati-hati. Ya. Makanya dikatakan Allah memberikan uzur kepada orang sampai usia 60 tahun. Kalau 60 tahun kan masih nakal, ini enggak ada uzur lagi bagi dia. Dan dikatakan bahwasanya penduduk kota Madinah. Kalau penduduk kota Madinah dulu di zaman salaf, jika usia telah mencapai 40 tahun, aqbala alal ibadah. Maka seorang kalau sudah sampai 40 tahun sibuk beribadah. Mulai menghilangkan relasi-relasi. Mulai mengurangi kegiatan duniawi. Dulu penduduk Madinah kalau sudah 40 tahun, sudah mulai sibuk menuju ibadah. Kita penduduk kita ini, ketika 40 tahun, lagi sibuk-sibuknya duniawi. Mulai sukses, mulai top, mulai semakin banyak relasi, mulai semakin jauh dari akhirat. Oleh karena hati-hati, kita sama-sama hati-hati, sama-sama waspada. Maka berusahalah untuk bisa optimal dalam sisa umur kita. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang mungkin bisa jadi catatan buat saya sebagai pedoman hidup. Demikian juga para hadirin hadirat. Untuk agar bisa amal saleh atau sisa umur menjadi optimal dan berkualitas. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, jangan pernah tunda kebaikan. Jangan pernah tunda kebaikan. Kapan ada ide melakukan kebaikan, langsung lakukan. Tahu-tahu ingin baca Quran, segera baca Quran. Tahu-tahu ingin sholat duha, segera wudu kemudian sholat duha. Tahu-tahu ingat teman, pingin kasih duit, langsung telepon dia minta nomor rekening, kemudian kirim 2 nolnya 6 ya. Bismillah, kirim. Jangan tunda-tunda. Kenapa jangan tunda? Allah sedang memberikan hidayah kepada hati kita ingin berbuat baik. Tidak semua orang hatinya dikasih apa? Hidayah. Kalau setiap Allah kasih hidayah kita untuk berbuat baik, maka kita sambut, maka insya Allah itu berkesinambungan dan Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih jalan. Ya, tapi kalau kita tunda, akhirnya seringnya lewat. Ingat teman, teman dulu baik sekali sama saya. Lagi ada uang. Telepon enggak ya? Ini jam 9, nantilah jam 9 malam saya telepon dia. Ternyata jam sore, tahu-tahu pengen beli ini, beli anu, uang habis. Tahu-tahu istri ajak ke mall, habislah segalanya. Akhirnya enggak jadi kasih apa? Teman. Gara-gara menunda apa? Kebaikan. Makanya Khalid bin Ma'dan berkata, "Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka segeralah masuk. Kalau dia tunda-tunda, dia tidak tahu kapan pintu tersebut tertutup kembali. Dia tidak tahu, tiba-tiba tertutup kembali. Dan ini diantara banyak penyesalan yang saya rasakan gara-gara menunda apa? Kebaikan. Nunda akhirnya terluputkan. Kita akan tersibukkan dengan kesibukan yang lain. Maka kalau seorang dikasih hidayah, segera lakukan. Sebisa mungkin. Makanya dikatakan bahwasanya at-tu'adah khairin fi kulli syai'. Sebagian datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergesa-gesa adalah baik dalam segala perkara, illa fi amalil khair, kecuali kepada amal akhirat. Tergesa-gesa. Maksudnya kalau ada pintu kebaikan segera lakukan. Jangan tunda-tunda. Karena setiap kita melakukan amal kebaikan berarti kita sedang membina istana di surga. Setiap amal saleh yang kita kerjakan berarti sedang membangun istana kita di surga. Setiap amal saleh yang kita lakukan berarti semakin mempercantik bidadari yang disediakan buat penghuni surga. Jangan tunda-tunda. Ini salah satu agar umur kita berkualitas. Karena kita sering menunda, akhirnya terkadang hidayah tidak datang lagi. Tahu-tahu terbetik hati, pingin kunjungi orang tua. Segera berangkat. Bismillah, lagi pingin silaturahmi. Jangan tunda-tunda, jangan bilang lagi besok, lusa. Nanti sibuk. Sehingga tidak jadi silaturahmi kepada orang tua. Tahu-tahu pingin kasih ponakan hadiah, segera. Jangan tunda-tunda. Tahu-tahu pingin telepon kakak atau adik nyambung silaturahmi, telepon. Nanti kita enggak telepon kakak dan adik.
Berbulan-bulan lewat kakak dan adik tidak pernah kita telepon. Silaturahmi apa seperti ini? Hambar antara kakak dan adiknya. Maka jangan menunda-nunda Pak, pernah menunda kebaikan. Jika memang ada kemungkinan dan punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka bersegeralah. Dan Allah mengatakan, wasari'u, bersegeralah, sabiqu, duluanlah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga, nikmat surga maka bersainglah, Ini yang pertama. Baik, yang kedua, di antara pedoman hidup, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Apa susahnya kita senyum sama orang? Tidak ada duit yang kita keluarkan, tidak ada hal yang kita rugikan. Cuma beberapa detik kita senyum, buka gigi sebentar, jangan meremehkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak dalil menunjukkan surga hak prerogatif Allah. Allah yang punya surga. Allah mau kasih siapapun terserah Allah, meskipun sebab yang dia lakukan sekecil apapun, terserah Allah. Dia yang penting tugas dia melakukan sebab amal kebajikan, mau besar mau kecil terserah Allah. Allah mau kasih surga yang besar kepada dia gara-gara amal sedikit, ada yang larang Allah? Enggak ada. Makanya datang dalam sebagian hadis amal kecil buat orang masuk surga. Seperti tentang kisah seorang wanita yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, dia kehausan, tapi dia enggak bisa masuk di sumur. Dilihatlah oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka dia turun, dia ambilkan air minum, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghafarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara amal yang sederhana tersebut. Rasulullah menyebut ada seorang masuk surga. Kenapa? Gara-gara dia berjalan di suatu jalan, lelaki tersebut dia melihat ada ghusnu syajarah. Ada dahan yang menghalang di jalan. Maka dia pindahkan, dia bilang jangan sampai mengganggu orang-orang beriman. Gara-gara dia lakukan amal sedikit tersebut, maka dia dimasukkan dalam surga. Padahal menghilangkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman yang paling rendah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dia melakukan cabang keimanan yang paling rendah, tapi menyebabkan dia masuk apa? Surga. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Jangan pelit, kalau bisa sedekah besar bagus. Tapi kalau tidak ada kecuali sedikit, jangan pernah meremehkan. Kata Nabi SAW, "Fattaqun nara, ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Kalau tidak, kau punya cuma sebutir korma. Penggal bagi dua, setengah kau makan, setengah kau sedekahkan. Jangan pernah meremehkan hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sepenggal korma, tapi dari hasil yang halal. Min kasbin tayyib, dari hasil yang halal. Ya. Wala yaqbalullahu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Maka Allah akan menerima darinya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian kata Nabi, fayurabbiha kama yurabbi ahaduhum fuluwahu hatta yakuna mithal jabal. Allah terima sedekah satu butir korma tadi. Kemudian Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian sedang mengurus kudanya. Di antara hewan yang paling diperhatikan, disenangi oleh orang Arab adalah kuda. Kalau ada kuda dia perhatikan, bahkan mungkin dia lebih perhatikan daripada anaknya. Anaknya mungkin bisa gampang, kuda ini harus perawatan, ini diperhatikan dan dia senang, dan dia benar-benar dia perhatikan sampai kuda itu mencapai usia tertentu. Ya. Sampai Nabi menggambarkan, sebagaimana kalian kalau ngurus kuda kalian perhatian, maka Allah akan perhatian dengan sedekah satu penggal korma tersebut, dan akan jadi besar seperti
gunung. Berarti sedikit, tapi kalau dari hasil yang halal dengan niat yang baik bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Kata seorang salaf, kalau tidak salah Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal sedikit jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Oleh karenanya dalam hidup ini kita berusaha cari pahala. Kita di rumah, apa salahnya kita nyenangkan anak kita, ngobrol sama anak kita mau main-main, mau gendong kita biarin dia manjat-manjat di tubuh kita kalau masih kecil. Kalau udah SMA jangan. Istri kita minta diperhatikan. Mas saya mau cerita. Iya cerita apa? Jangan lama-lama ya. Cerita. Apa salahnya? Sama apa salahnya kita tadinya mau kasar sama pembantu kita tanya, ngapain kita kasar? Kasihan dia kerja udah capek. Kalau kita di posisi dia enak nggak dikasar-kasarin? Kadang ego timbul karena kita merasa kita tinggi, kita yang menggaji dia kan. Apa yang bisa kita lakukan? Di rumah kita sarana pahala banyak. Sarana pahala banyak. Keluar ketemu tetangga, apa salahnya kita Assalamualaikum, apa salahnya? Apa salahnya kita ketemu tukang parkir ada uang 10.000 kita kasih, apa salahnya? Kelihatannya sepele, tapi tidak sepele kalau kita tulus dan dari hasil yang halal. Tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amalan mana yang bikin seorang masuk surga, enggak ada yang tahu. Dia mungkin kerjaan besar, bangun masjid belum tentu ikhlas. Apalagi kalau riya malah masuk neraka jahanam. Masuk neraka gara-gara bangun masjid. Mungkin atau tidak? Kenapa kalau dia riya? Riya masuk neraka gara-gara bangun masjid. Bukankah Rasulullah sebutkan ada orang masuk neraka gara-gara jihad? Ada. Ada orang masuk neraka gara-gara jadi ustaz? Ada tidak? Ada. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan amal sedikit. Kalau bisa kesempatan senyum apa senyum. Kita lagi WA, apa susahnya kita WA dengan kata-kata yang baik untuk menyenangkan kawan kita? Apa susahnya? Kan bisa kita mikir sedikit, terus kita candain sedikit, kita senangkan hatinya ya. Apa susahnya? Apa susahnya kita memilih diksi yang terbaik ketika ngobrol sama teman? Allah telah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Allah tidak mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang terbaik. Jadi kalau kita mau ungkapkan, ingin nulis, ingin komentar, ingin berkata-kata, ada 5 semua baik, kita cari diksi dari 5 ini mana yang terbaik. Dapat pahala enggak? Dapat. Semua kesempatan untuk berbuat baik lakukan. Dan jangan pernah remehkan karena kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebab untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang keberapa? Yang ketiga, agar kita menghabiskan sisa umur kita berkualitas, yaitu jebaklah diri kita dalam kegiatan yang bermanfaat. Jebak dalam dakwah ke, jebak dalam kegiatan bantu anak yatim ke, jebak dalam kegiatan ngurus masjid ke. Saya ketemu sebagian kawan-kawan di Jakarta, umur 60 lebih. 60 ada yang mau 70, mereka baru bangun masjid. Mereka panggil saya, Ustaz, ini kita baru urus masjid. Saya bilang, iya bagus, antum ini sekarang jadi remaja masjid ya, ngurus masjid ya. Remaja masjid, jangan kasih orang, saya bilang, jangan kasih orang. Jangan, ini kesempatan untuk ngurus rumah Allah, jangan kasih orang, antum yang ngurus. Saya bilang, antum remaja masjid. Sekarang mereka yang ngurus. Ya, bukan remaja masjid, mbah-mbah masjid. Tapi mereka yang ngurus. Terus mau ngapain lagi? Ngapain lagi? Usia sudah mau hampir game over. Ngapain lagi? Ya udah. Jadi remaja masjid. Maka jebak diri dalam kegiatan yang bermanfaat. Kita mau cari amal soleh banyak. Ada yang amal soleh dengan membantu fakir miskin, ada yang amal soleh untuk mendata para janda kemudian dibantu. Data janda berapa, jangan bilang umurnya berapa, kulitnya apa, jangan. Data janda berapa, anaknya berapa, untuk dikasih apa bantuan ada. Baru-baru ini ada kawan kita meninggal dunia, seorang ustaz. Di antara kebaikan yang sampai kepada saya diceritakan, dia ternyata semasa hidupnya suka bantu-bantu janda.
Ketika dia meninggal, bantuan kepada janda terhenti. Subhanallah. Dia kasih waktu untuk bangun membantu para janda. Saya punya kawan juga begitu. Dia bangun asrama buat janda. Saya pernah ke asramanya. Subhanallah, janda banyak. Tapi udah setengah bayar ke atas. Banyak. Maksudnya ada punya ide bikin amal soleh. Sibukkan diri, jebakkan diri dalam kegiatan, jebak diri dalam kegiatan. Agar amal kita karena kalau kita tidak tersibukkan pada kebaikan, kita bisa tersibukkan dalam keburukan. Apa dikatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Ya. Illam taqta'u qata'aka. Kalau kau tidak tebas pedang itu yang akan menebasmu. Ya. Illam tushghilhu bil khair yushghilka bisyarr atau kama qila. Waktu kalau kau tidak sibukkan dengan kebaikan, dia bisa menyibukkan engkau pada keburukan. Maka kalau bisa jebak kegiatan apa sih yang bermanfaat, yang ini jelas amal solehnya, jebak diri, mau dalam dakwah dalam ngurus masjid urus anak yatim mendidik anak-anak kaum muslimin dalam pendidikan, ya. Jadi remaja masjid, menjadi pengurus masjid. Ladang pahala, kemudian seriusin. Kita enggak tahu amal mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seriusin. Bikin pengajian di rumah ya. Bikin kegiatan tahsin banyak yang bisa. Bikin kegiatan belajar bahasa Arab. Udah tua belajar bahasa Arab ngapain? Nanti kalau ngomong sama bidadari bagaimana? Enggak ya itu. Biarpun nggak bisa bahasa Arab, insya Allah bisa ngomong sama bidadari. Yang penting masuk surga. Tapi kan maksudnya ada kegiatan. Dengan belajar bahasa Arab lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Mendengar ayat lebih dipahami, bisa lebih diresapi karena ngerti tentang susunan tata bahasa Arab. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Yang penting ada kegiatan. Bisa atau tidak bisa. Bisa ngomong bahasa Arab atau tidak. Ternyata cuma bisa kaifahaluk doang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Diajak ngomong lagi A-I-E-O nggak bisa. Nggak ada masalah. Thayyib, Masya Allah. Thayyib. Masya Allah. Ahsanallahu ilaik. Masya Allah, keren. Nggak apa-apa. Sebisanya, yang penting kita ada kegiatan bermanfaat. Ini jelas bermanfaat. Belajar bahasa Arab membuka cakrawala ilmu, cakrawala iman. Maksud saya kalau mau bikin kegiatan banyak, yang penting punya niat menjebak diri dalam menghabiskan sisa umur untuk kebaikan. Tadi nggak berapa? 4. Yang kelima, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa? Yang keempat sekarang. Sekarang yang keempat. Yang keempat, agar umur kita berkualitas, pelitlah terhadap waktu. Pelitlah terhadap waktu. Ya. Kata Hasan al-Basri, aku mendapati kaum yang bagi mereka waktu mereka agla minad dananir wad darahim. Aku dapati kaum, yaitu maksudnya para sahabat, yang bagi mereka waktu mereka lebih berharga daripada dinar dan dirham, itu daripada emas dan perak. Karena orang mukmin pasti menghargai waktu, pasti. Kalau saya dikatakan, Ustaz, apa cirinya orang mukmin? Ciri orang mukmin pasti menghargai waktu untuk akhirat, pasti. Kalau saya tanya lagi, Ustaz, apa ciri orang duniawi? Orang duniawi itu pasti menghargai waktunya untuk emas dan perak. Kata mereka, time is money. Semua waktu untuk apa? Duit. Itu duniawi murni. Orang akhirat, tidak ada orang akhirat kemudian buang-buang waktu, duduk nonton ketawa-ketiwi, ngabisin waktu, jagongan tiap malam. Mana ada orang mukmin seperti itu? Orang mukmin itu, ya ada waktunya dia bercanda, waktunya buat keluarga, waktunya ketemu kawan-kawan. Tapi dia tidak ada waktu kecuali bermanfaat. Makanya di antara sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati, mereka tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dari perkara sia-sia mereka menghindar. Ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya sampai Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang
ketika melewati perkara sia-sia mereka berpaling. Kenapa? Bagi mereka umur, waktu, setiap detik lebih berharga dari emas dan perak. Emas dan perak kalau hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak bakalan kembali lagi. Maka inilah musibah yang menimpa kita semua. Saya pembicara maupun para pendengar sekalian. Musibah yang membuat kita tidak berkualitas hidup kita adalah kita buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Medsos. Ini musibah. Bukannya saya larang nonton berita, kita harus tahu berita tentang tanah air, tentang kondisi politik, kita harus tahu. Tapi jangan berlebihan. Berita politik kita tahu detail, berita artis tahu detail, berita korupsi tahu tentang secara detail. Berita kriminal tahu secara detail, semua detail. Ditanya tafsir ayat, enggak tahu. Bahkan pemain bola kita tahu biografinya secara detail. Liga ini, liga anu detail. Ikuti, oh ntar lagi liga ini, lagi. Ya akhi, waktu kita habis. Mulai sekarang, saya nasihati saya pribadi, saya berusaha melakukannya meskipun sering juga melanggar. Jangan kita habiskan waktu kita, apapun kita kerjakan kecuali kita bertanya dalam diri kita sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad. Faman alima annahu mauqufun, siapa yang tahu dia akan diberdirikan, dihentikan di hadapan Allah untuk dihisab, falyalam annahu mas'ulun, maka dia tahu dia bakalan ditanya. Faman alima annahu mas'ulun, barang siapa yang tahu dia bakalan ditanya oleh Allah atas segala kegiatannya, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka siapkan jawaban atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita lagi diam di rumah, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu, nonton apapun. Sebelum kita nonton, coba tanya pada diri saya, kalau Allah hentikan saya 5 menit saya nonton, Allah tanya, kenapa kau nonton 5 menit tersebut? Kalau kau bisa jawab, nonton aja. Kalau kau enggak bisa jawab, enggak usah. Enggak usah. Antum kalau mau buka nonton film Korea setengah jam, coba antum sebelum nonton klik film Korea, tanya sama diri antum, kalau Allah berhentikan saya, Allah tanya, kenapa kau nonton film Korea setengah jam? Bisa jawab enggak? Itu cara kita untuk menghargai waktu, sehingga hidup kita berkualitas. Hidup kita tidak berkualitas karena umur kita buang seenaknya. Yang tidak bermanfaat kita buang umur kita buang waktu kita. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk lihat-lihat yang tidak bermanfaat. Masih mending melihat yang tidak bermanfaat. Masih mending. Lebih parah lagi melihat maksiat. Melihat maksiat. Oleh karenanya, ini salah satu cara paling utama agar umur kita berkualitas. Setiap waktu kita pelit dengan waktu. Kalau ada relasi tidak ada manfaat, keluar dari grup tersebut. Ini relasi ada manfaatnya, enggak ada keluar. Tiap hari hanya ting tong, kemudian lihat komentar ketawa, apa faedahnya? Tidak menambah keimanan, semakin mengenai keimanan, udah keluar aja, bismillah, keluar cari yang bermanfaat. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Apalagi yang 50 tahun ke atas. Dan seterusnya.